إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. Amma ba'du, hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan kajian kita tentang fikih. Kita masuk akan membahas tentang adab atau sunnah-sunnah puasa. Yang pertama adalah ta'jilul fitri, menyegerakan berbuka. Wa yakunu dzalika ithra tahaqquqi ghurubis syams. Kesunahan menyegerakan berbuka ini apabila sudah benar-benar terbenam matahari. Jangan sampai kita ngambil sunnahnya tapi malah puasanya batal. Maksudnya adalah sebelum terbenam matahari kita sudah berbuka. Jadi menyegerakan di sini adalah ketika benar-benar sudah terbenam matahari. Ya, ditandai dengan masuknya waktu sholat maghrib. Dalilnya adalah hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazalu nasu bi khairin ma 'ajjalul fitra." Manusia selalu akan terus berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Dan afdalnya wal afdal an yuftira ala rutabin aw tamrin. Afdalnya berbuka dengan rutab. Ya, rutab itu kurma muda. Kalau tidak ada aw tamrin, kurma yang sudah matang. Fa illam yajid fa ala ma'in. Kalau tidak ada rutab, tidak ada tamar, tidak ada kurma, maka dengan air. Ya, dengan air mineral, air putih. Ya. Maka sebelum kita berbuka dengan apa yang tersedia, ya, maka kita mengambil sunnahnya dulu. Ya, dengan rutab kalau ada, kalau tidak ada dengan kurma. Ya minimal 1 biji. Ya. Ataupun kalau tidak ada kurma, ya kita membatalkannya dengan minum air. Setelah itu, setelah mendapatkan kesunahannya, ya terserah kita. Ya. Kemudian Imam At-Tirmidzi dan Imam Abu Dawud juga meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana yuftiru qabla an yusalliya ala rutabatin fa in lam yakun fa ala tamaratin fa in lam yakun hasawatin min ma'in fa innahu tahurun. Menceritakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa berbuka itu dengan beberapa rutab sebelum sholat. Artinya membatalkan dulu, ya, dengan memakan beberapa rutab ataupun kurma. Ya. Fa in lam yakun fa ala tamarat. Kalau tidak ada rutab, dengan tamar, dengan kurma. Fa in lam yakun hasawatin min ma. Kalau tidak ada, ya maka dengan meneguk air. Fa innahu tahurun, karena air itu mensucikan. Ya, artinya membersihkan tubuh kita. Kemudian kesunahan berikutnya as-sahur. Ya, makan sahurnya.
As-sahur bi fathi sin ma yukalu fi sahar. As-sahur dengan membaca fathah sinnya, as-sahur itu artinya makanan yang dimakan di waktu sahur. Jadi sahur itu makanan. Wa bi dhammis sin al-akl. Kalau dengan mendomakan huruf sinnya as-suhur itu berarti makan sahurnya. Jadi kalau sahur itu makanan yang dimakannya ketika sahur. Kalau suhur itu makan sahurnya. Dalil disunnahkannya adalah hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, tasahharu fa inna fi sahuri barakah. Bersahurlah kalian, karena dalam makanan yang kita makan di waktu sahur itu terdapat keberkahan. Ya, di antara hikmahnya adalah supaya kita kuat ya dalam menjalankan ibadah puasa. Di dalam riwayat lain, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Wasta'inu bi ta'amis sahar 'ala siyamin nahar." Kalian gunakanlah makan sahur itu sebagai penolong untuk puasa di siang hari. Adapun waktu sahur itu masuk dengan pertengahan malam. Artinya kita akan mendapatkan pahala kesunahan makan sahur ketika sudah masuk tengah malam. Ya, wa yadkhulu waqtu sahuri bi nisfil lail. Yang dimaksud dengan tengah malam di sini adalah tengah malam ya, kalau maghribnya jam 6, subuhnya jam 4, berarti kan ada 10 jam. Ya 10 jam tinggal dibagi 2. Ya berarti 5 jam dari jam 6. Jam 11 itu sudah tengah malam. Ya tinggal nanti sekarang mungkin waktu maghrib itu kan jam 6 lewat 20 ya. 6 lewat 20-an. Subuhnya itu jam 4 lewat 40, 30 berapa gitu ya. Ya tinggal dibagi 2. Ya. Jadi untuk menentukannya tinggal seperti itu caranya. Nah, berarti kalau jam setengah 12 mungkin, ataupun kalau sekarang mungkin jam setengah 12 lewat ya, itu sudah masuk tengah malam. Itu sudah mendapatkan pahala kesunahan makan sahur. Ya misalkan kita ya mulai misalkan, ataupun setelah tarawih kita tilawah atau zikir dan lain sebagainya, nggak kerasa sudah jam 12. Wah, makan sahur, niat makan sahur sudah dapat pahala kesunahan. Wa yahsulu fadlu sahuri bi katsiril ma'kuli wa qalilihi wa bil ma. Begitupun kita sudah bisa mendapatkan kesunahan makan sahur dengan makan sedikit atau banyak. Ya. Jadi makan sahur itu nggak mesti harus 1 piring penuh, enggak. Ya. Boleh dengan sedikit, tapi kita niatkan untuk sahur. Misalkan hanya sedikit nasi, ataupun boleh dengan buah, dengan kurma, ya. Bahkan wabil ma'i, boleh juga kita sahur hanya dengan minum air. Yang penting kita niatkan untuk sahur. Ya. Nah, bahkan dalam hadisnya riwayat Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, tasahharu walau bi jur'ati ma'in. Bersahurlah kalian meskipun dengan seteguk air. Ya, jadi jangan sampai kita nggak sahur sama sekali. Ya minimal kalau malas, apalagi nanti di akhir-akhir Ramadan biasanya sudah ya malas gitu ya sahur itu. Tapi untuk mendapatkan kesunahannya ya meskipun hanya dengan meneguk air. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kesunahan berikutnya adalah takhirus sahur. Kalau tadi sahurnya sendiri itu kesunahan dalam puasa, berikutnya adalah mengakhirkan makan sahur. Tadi kita sampaikan bahwa kita akan mendapatkan pahala kesunahan sahur ketika sudah masuk tengah malam. Akan tetapi ada kesunahan yang lain.
yaitu mengakhirkan sahur. Ini kesunahan yang lain dari sahur itu sendiri. Mengakhirkan sahur itu, jadi selesai makan sahur, makan dan minumnya untuk sahur itu selesai beberapa saat sebelum terbit fajar, sebelum masuk waktu sholat subuh. Ya. Dalilnya adalah sabda Rasulullah riwayat Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, la tazalu ummati bi khairin ma ajjalul ifthara wa akharus sahur. Umatku akan terus berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Tapi mengakhirkan sahur pun jangan sampai kebablasan. Jangan sampai sudah masuk waktu subuh ya kita masih makan dan minum. Itu malah nanti membatalkan puasa. Ya, jadi kurang lebih ya 10 menitan ya, 10 menit sebelum masuk waktu subuh. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun ukurannya ya beberapa saat sebelum waktu subuh itu Imam Bukhari meriwayatkan hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas menceritakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Zaid bin Thabit itu makan sahur bareng. Jadi Nabi dan Zaid bin Thabit makan sahur bareng. Ketika mereka berdua selesai dari makan sahur, Nabi Muhammad SAW pun berdiri lalu sholat. Qulna li Anas. Kemudian kami pun para sahabat bertanya kepada Anas yang meriwayatkan hadis ini. Kam kana baina faraghihima min suhurihima wa dukhulihima fi shalah. Berapa kira-kira jarak antara selesai mereka berdua makan sahur dan mereka melaksanakan sholat? Kemudian dijawab oleh Anas bin Malik, qadra ma yaqra'ur rajul 50 ayat. Kira-kira ya seorang membaca 50 ayat. Ya 50 ayat ya kurang lebih ya 10 sampai 15 menit. Ya kurang lebih. Ya. Kemudian yang keempat, tarkul hujri minal kalam. Kesunahan berikutnya ya dalam puasa ya, kesunahan dalam puasa meninggalkan perkataan yang tidak baik. Ya, ini kesunahan dalam puasa. Seperti misalkan mencemooh ya, ataupun dusta, ghibah, namimah. Ini kesunahan dalam puasa meninggalkan hal ini. Tapi bedakan ya dengan hukum dusta, mengadu domba dan riba. Berdusta, mengadu domba dan riba itu hukumnya haram. Tapi kenapa di sini masuk dalam kesunahan dalam berpuasa? Bedakan antara hukum puasa dengan hukum ya dusta itu sendiri. Ya, hukum puasa disunahkan ketika puasa kita untuk tidak berbohong, tidak untuk mengadu domba, tidak untuk menghibah. Ya, ini sunnah. Dalam puasa tidak wajib, artinya tidak masuk dalam rukun. Berarti kalau ada orang puasa tapi dia dusta, ada orang puasa dia menghibah, ada orang puasa dia mengadu domba, puasanya tetap sah, tapi tidak dapat pahala atau mengurangi pahalanya. Meskipun berdusta, mengadu domba dan juga ghibah itu haram. Jadi kalau ada orang puasa, dia dusta, dia ghibah, dia mengadu domba, pertama puasanya tetap sah, tapi dia meninggalkan kesunahan puasa, bisa mengurangi pahala puasanya atau bahkan bisa tidak mendapatkan pahala sama sekali, tapi puasanya sah. Konsekuensinya kalau puasanya sah, dia tidak perlu mengqadha. Ya, tapi konsekuensi lain, dia tidak mendapatkan pahala. Ya. Nah, seperti kasus gini Pak, orang sholat dengan pakaian hasil gosok. Ya, nah, misalkan pakaian yang dipakai hasil gosok. Gosok itu ya mirip-mirip kayak mencuri gitu ya.
Ya menurut para ulama, mayoritas ulama mengatakan sholatnya sah. Kalau syarat memenuhi syarat dan rukunnya dan tidak meninggalkan yang membatalkannya. Tapi di sisi lain dia dosa karena menggosok barang orang lain. Ya. Baik hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaula zuri wal 'amali bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan yang buruk, perkataan dusta, ya, dan amal dan mengamalkan ataupun berperilaku dusta dan berperilaku buruk, maka Allah tidak akan menoleh. Allah tidak ada kebutuhan meskipun dia tidak makan, tidak minum, meskipun dia puasa. Ya, artinya Allah akan mengurangi pahala puasanya, bahkan Allah tidak akan memberikan pahala puasa bagi orang tersebut. Baik hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima adalah al-iktisalu 'anil janabati qabla al-fajr. Mandi junub sebelum fajar. Bagaimana hukum puasa orang yang junub atau wanita haid dan nifas tapi sudah suci tapi belum mandi? Para ulama mengatakan sah. Jadi misalkan ada orang dia junub, ya, entah karena berhubungan suami istri ataupun karena keluar air mani, ya, maka dia dalam keadaan junub. Lalu dia bangunnya telat ataupun ya dia belum mandi tapi sahur dulu. Ketika setelah sahur nggak lama setelah itu azan, dia belum sempat mandi. Ya, para ulama mengatakan puasanya sah karena bersuci dari junub itu tidak merupakan syarat atau rukun puasa. Akan tetapi sunnahnya sebelum kita memulai puasa, sebelum masuk ya melaksanakan ibadah puasa, yaitu ditandai diawali dengan masuknya waktu sholat subuh, kita sudah dalam keadaan suci dari hadas besar. Jadi ibu-ibu misalkan ataupun wanita dia haid, selesai haidnya jam 4:15 berhenti haidnya, ya, dia niat puasa, kemudian segera makan sahur. Setelah selesai sahur, tidak lama kemudian dia mau mandi, ternyata sudah datang masuk waktu subuh, maka puasanya sah. Meskipun dia belum mandi, tapi dia sudah suci dari haidnya, sudah selesai haidnya, sudah berhenti haid ataupun nifasnya. Nah, adapun disunahkannya ini adalah liyakuna ala qawli min awwalis shaum, supaya dia dalam posisi suci dari awal puasa. Nah, jadi maknanya janabah di sini, junub ini tidak membatalkan puasa, ya. Akan tetapi afdolnya dia menghilangkan hadas besar tersebut sebelum memulai puasa. Karena Imam Bukhari meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW kana yusbihu junuban min jima'in ghairi ihtilamin thumma yagtasil wa yasum. Jadi Rasulullah itu di subuh hari, ya, Rasulullah itu junub karena berjima, ya. Kemudian Rasulullah mandi dulu baru memulai puasa. Ini kesunahan ya bersuci dari janabah ataupun dari hadas besar sebelum memulai puasa. Baik hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitupun yustahabul ghuslu 'anil haid wan nifas qabla al-fajr. Juga bagi wanita haid dan nifas disunahkan bebersih dulu, mandi dulu ketika memang darah haid atau nifasnya sudah berhenti. Berikutnya tarkul hijamah wal fasli wa nahwihima, tidak berbekam, ya, tidak berbekam dan yang semisalnya. Kenapa? Karena berbekam itu bisa melemahkan. Tapi menurut mayoritas ulama, berbekam itu tidak sampai membatalkan, tapi makruh, sehingga sunnahnya tidak berbekam ketika berpuasa. Juga
wa tarku dzauqit ta'ami wa anhu. Tidak mencicipi makanan. Ya. Meskipun mencicipi makanan itu asalkan tidak ditelan, tidak melewati batasan tenggorokan, itu tidak membatalkan puasa, tapi makruh. Ya, takutnya tertelan. Nah, ketika membahas tentang hal yang membatalkan puasa, itu kan makan dan minum dengan sengaja. Yang kedua itu adalah masuknya ain. Ain itu sesuatu yang terlihat oleh mata, ya, berbentuk benda. Masuknya ain ke dalam jauf. Jauf itu dalam tubuh kita, rongga tubuh kita. Ya, ada yang mengatakan jauf itu adalah bagian dalam sini. Melalui manfaz maftuh, melalui 5 lubang terbuka. Yang pertama adalah lubang mulut, batasannya sampai tenggorokan. Ya. Maka kalau kita masukkan sesuatu ke dalam mulut kita tapi tidak sampai melewati tenggorokan, maka tidak membatalkan. Seperti tadi menyicipi makanan, asal tidak ditelan. Ya, gosok gigi pakai odol, ya. Tidak membatalkan kalau tidak melewati batas tenggorokan. Ya, tapi makruh. Ya. Kemudian lubang hidung batasannya sampai pangkal hidung. Ya, makanya Rasulullah melarang kita untuk menghirup air ketika berwudu, ya, ke dalam hidung, memasukkan air ke dalam hidung berlebihan kalau sedang puasa. Kalau di luar puasa malah disunahkan, afdal. Dalam sabdanya Rasulullah mengatakan wa balik fil istinsyaqi illa an takuna sha'iman. Berlebihanlah dalam istinsyaq, memasukkan air ke dalam hidung, kecuali kamu sedang puasa. Ya. Kemudian lubang telinga, ya, batasannya sampai telinga dalam, ya, maka apapun yang masuk ke dalam telinga itu membatalkan puasa. Ya. Yang keempat adalah lubang kemaluan. Ya, maka apapun yang masuk ke dalam lubang kemaluan dengan sengaja maka membatalkan puasa. Dan yang kelima adalah lubang dubur. Ya, apapun yang masuk ke dalam lubang dubur dengan sengaja maka membatalkan puasa. Makanya ada istilah kentut di air itu membatalkan puasa. Ya, kentut di air maksudnya dalam posisi pantat kita ini terendam air. Ya kan? Kalau pantat kita terendam air kemudian kita kentut, itu kan blumbu gitu ya. Nah, ada angin yang keluar, kemudian ada air yang masuk. Nah, itu yang membatalkan. Tapi kalau kita mandi gitu ya, kemudian pantat kita tidak ada airnya, tidak terendam air, kemudian kita kentut, maka tidak membatalkan karena tidak ada yang masuk ke dalam 5 lubang tadi. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka menyicipi makanan itu makruh. Maka sunahnya tidak mencicipi makanan. Ya. Berikutnya, kesunahan berikutnya, an yaqula 'inda fitrihi Allahumma lakasumtu 'ala rizqika afqartu dhahaba adh-dhama wa ibtallatil 'uruq wa thabata al-ajr insyaallah. Kesunahan berikutnya ketika hendak berbuka membaca Allahumma lakasumtu wa 'ala rizqika afqartu dhahaba adh-dhama'u wa ibtallatil 'uruq wa thabata al-ajr insyaallah. Membaca doa sebelum berbuka. Kemudian kesunahan berikutnya an yufattira as-sha'imin, memberikan bukaan untuk orang-orang yang berpuasa. Ya, entah memberikan minuman, makanan, gitu ya, atau memberikan sekedar takjil, itu sudah mendapatkan pahala kesunahannya. Wadzalika bi an yut'imahum, yaitu dengan cara memberikan mereka makan. Ya, kalau tidak mampu untuk memberikan makan, ya fa in ajaza an it'amihim fattarahum ala tamratin aw syurbati ma, maka memberikan bukaan kepada mereka dengan sebutir kurma atau segelas air atau seteguk air, itu sudah mendapatkan pahala kesunahan dalam berpuasa. Tapi memang afdalnya ya kita berikan makanan, misalkan nasi atau sama lauk-lauknya, itu lebih afdal. Tapi kalau tidak mampu, tidak ada, maka berikan berupa takjilan.
Dalilnya adalah sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, riwayat Imam At-Tirmidzi dan disahihkan olehnya, "Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi, ghairu annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'an." Barang siapa yang memberikan bukaan bagi orang yang sedang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa tersebut. Tidak berkurang dari pahala orang berpuasa tersebut sedikit pun. Ya, maka ibu-ibu, ya, niatkan ketika menyiapkan untuk menu berbuka untuk keluarga, niatkan untuk memberikan bukaan bagi orang yang berbuka. Ya, selain ibu misalkan ibu ikut puasa, ibu dapat pahala puasa sendiri, juga pahala memberikan bukaan bagi orang yang berpuasa. Ya, begitu kita misalkan bapak-bapak yang mencari nafkahnya, misalkan niatkan, oh ini saya ngasih ke istri saya untuk berbuka. Ya, kita mendapatkan pahala memberikan bukaan bagi orang yang berpuasa. Kemudian kasratus shadaqah wa tilawatul Quran wa mudarasatuh. Banyak bersedekah. Ya, meskipun sedekah tidak hanya di bulan Ramadan, tapi di bulan Ramadan lebih giat lagi. Ya, juga banyak membaca Al-Quran dan mempelajarinya. Ya, meskipun membaca Al-Quran jangan hanya di bulan Ramadan, ya, tapi lebih giat lagi di bulan Ramadan juga mempelajari Al-Quran. Juga disunnahkan i'tikaf, ya, di masjid, apalagi di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Rasulullah pernah ditanya, ayu shadaqah afdal, sedekah apa yang paling afdal? Dijawab oleh Rasulullah, shadaqatun fi Ramadan, sedekah di bulan Ramadan. Itu lebih afdal. Baik hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berikutnya adalah mengqadha puasa. Barang siapa yang tidak berpuasa di bulan Ramadan, misalkan Ramadan sebelumnya, ya, ada di antara kita yang tidak berpuasa, entah disengaja ataupun tidak disengaja. Ya. Kalau disengaja, pertama dia dosa, dia wajib qadha plus wajib kafarah. Tapi kalau tidak disengaja karena misalkan sakit, karena misalkan dia dalam perjalanan, pokoknya hal-hal yang membolehkan untuk tidak berpuasa, ataupun karena haid, nifas, hamil, menyusui, ya, maka itu membolehkan diri untuk tidak berpuasa, tapi wajib mengqadhanya. Wajib mengqadhanya sampai sebelum masuk Ramadan berikutnya. Nah, makanya masih ada waktu nih bagi kita yang masih punya hutang puasa Ramadan sebelumnya, maka masih ada waktu. Ya, jangan sampai kita masuk Ramadan berikutnya kita belum membayar hutang puasa. Bahkan kalau dalam mazhab Syafi'i dan juga menurut mayoritas ulama juga mengatakan kalau sengaja setelah nisfu Sya'ban itu nggak boleh, ya, atau haram. Ya, kita dosa kalau sengaja mengqadha'i nanti setelah pertengahan bulan Sya'ban. Ya, nah, banyak ulama mengatakan kalau sengaja mengqadha'nya, menetapkan bahwa nanti qadha'nya nanti setelah pertengahan bulan Sya'ban, maka itu dosa. Tetap dia wajib qadha kalau memang dia belum mengqadha. Fa in lam yaqdi tasahulan hatta dakhala Ramadan akhar athim, kalau dia belum mengqadha karena sengaja, tasahulan karena meremehkan, padahal dia mampu untuk mengqadhanya, ya, sampai masuk Ramadan berikutnya, maka dia dosa pertama. Walazimahu ma'al qada'i fidyah, selain wajib qadha dia pun wajib membayar fidyah. Ya. Jadi kalau kita punya hutang puasa sampai Ramadan berikutnya belum diqadha, belum dibayar, maka pertama dosa, yang kedua qadhanya itu tetap nggak hilang. Ya. Yang ketiga wajib plus qadha itu ada fidyah. Jadi fidyah ini ketika seseorang punya hutang tapi belum dibayar sampai masuk Ramadan berikutnya karena sengaja. Kecuali kalau dia memang dari Ramadan sebelumnya sampai Ramadan berikutnya dia sakit, ya, tidak mampu sama sekali untuk mengqadha puasa, maka itu dibolehkan. Artinya
dia tidak wajib membayar fidyah. Ya. Bahkan fidyahnya ini itu diakumulasi. Fidyahnya itu diakumulasi. Jadi kalau misalkan kita punya hutang puasa 10 tahun lalu, sampai sekarang misalkan belum dibayar, ya nggak banyak, puasanya cuma 1 misalkan, tapi sampai sekarang belum dibayar misalkan, yang satunya itu tetap 1, nggak diakumulasi, tapi fidyahnya diakumulasi setiap tahun, berarti dikali 10 tahun. Ya, jadi yang diakumulasi itu fidyahnya kalau memang belum dibayar puasanya. Kalau qadha'annya itu tidak diakumulasi. Kemudian yang dimaksud dengan fidyah adalah an yut'ima an kulli yaumin mud, yaitu memberikan makanan kepada orang miskin setiap hari yang dia tidak berpuasa itu sebanyak 1 mud. 1 mud apa? 1 mud makanan pokok di daerah tersebut. Kalau di kita beras, berarti 1 mud beras, ya, diberikan kepada orang-orang fakir. Yang dimaksud dengan 1 mud itu kurang lebih adalah 600 gram. Ya, berarti kurang dari 1 kilo. Jadi kalau sebenarnya fidyah itu nggak banyak, ya, nggak banyak. Ya, kurang dari 1 kilo, Pak. Ya, 600 gram itu fidyah 1 mud. Yaitu untuk 1 hari puasa. Adapun apabila uzur dia tidak berpuasa itu terus, ya seperti misalkan dia tidak berpuasa karena sakit di Ramadan sebelumnya, kemudian sakitnya ini terus, ya, hatta dakhala alaihi Ramadan akhar fala yajibu alaihi illa al-qada' wa la fidyata bihadza at-ta'khir, maka dia tidak wajib membayar fidyah, tapi qada'nya tetap wajib. Misalkan Ramadan sebelumnya dia sakit, dan sakitnya itu terus berlanjut sampai setahun, sampai masuk Ramadan berikutnya dia sembuh. Berarti hutang di Ramadan berikutnya itu belum dia bayar, dan tidak dibayarnya itu karena ada alasan. Alasannya itu karena dia sakitnya terus, ya, maka dia wajib membayar qada'nya saja, tidak wajib fidyah. Tadi wajib plus fidyah itu kalau dia mampu untuk membayar hutangnya di hari-hari setelah Ramadan sampai sebelum masuk Ramadan berikutnya, tapi dia tidak membayarnya padahal dia mampu. Nah, tapi kalau yang kedua ini kasusnya dia tidak mampu karena sakitnya berkelanjutan. Fa in mata wa lam yaqdi fala yakhlu imma an yakuna qad mata qabla an yatamakkana min al-qada' aw mata ba'da at-tamakkun walakinahu lam yaqdi taqsiran. Adapun bagaimana kalau orang tersebut wafat, meninggal sebelum mengqadha puasa? Ya. Nah, kalau dia wafat, dia meninggal sebelum mengqadha puasanya, maka dilihat apakah dia itu meninggal sebelum mampu untuk mengqadha. Seperti misalkan di Ramadan sebelumnya dia sakit, kemudian sakitnya ini berlanjut sampai Syawal, sampai bulan berikutnya, kemudian dia meninggal. Berarti kan dia tidak memungkinkan baginya untuk mengqadha puasa karena dia sakit terus, ya. Ataupun kemungkinan yang kedua, dia mampu untuk mengqadha sebelum meninggal. Misalkan pas Ramadan dia sakit, ya Syawal sakit, tapi setelah itu sembuh. Nah, di waktu sembuh ini memungkinkan baginya untuk berpuasa. Nah, tapi dia tidak membayarnya. Dia tidak puasa langsung, sebulan kemudian dia wafat. Berarti kan dia meninggal setelah dia mampu untuk berpuasa seharusnya. Nah, maka barang siapa yang meninggal sebelum mampu untuk membayar puasanya, maka dia tidak dosa. Ya, tidak dosa dan tidak perlu dibayarkan qadha'annya. Dia tidak berpuasa karena sakit, kemudian setelah Ramadan dia pun masih sakit sampai meninggalnya, maka dia tidak wajib membayar fidyah, tidak wajib membayar qadha'an. Adapun kalau dia meninggalnya itu setelah dia mampu sebenarnya untuk berpuasa, tapi dia tidak berpuasa, nikmatin dulu
habis sakit, ya. Ternyata sebulan kemudian meninggal. Padahal di waktu sebulan itu dia mampu untuk membayar puasa, ya. Nah, maka disunnahkan bagi walinya untuk berpuasa, ya, membayar, ya, disunnahkan bagi wali sunnah, tidak wajib, ya. Atau boleh juga dibayarkan dengan fidyah. Ya, jadi boleh dipuasakan oleh walinya. Yang dimaksud dengan walinya di sini adalah kerabat dekatnya, anaknya, ya, kemudian saudara-saudarinya, ya, cucunya, itu yang dimaksud dengan kerabat. Dalilnya adalah hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa alaihi siyamun shama anhu waliyuhu." Barang siapa yang meninggal sedangkan dia punya hutang puasa, maka hendaknya walinya yang menggantikan puasanya. Jadi walinya atau kerabatnya, ya, jangan hanya berebut harta warisannya saja, juga harus berebut untuk menunaikan hutang si mayit, ya, entah hutang secara materi ataupun hutang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sunnah, tidak wajib, ya. Boleh diganti dengan membayarkan fidyah. Baik hadirin jamaah Allah Subhanahu wa taala, juga riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menceritakan, datang seorang laki-laki kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu laki-laki tadi berkata, "Ya Rasulullah, inna ummi matat wa 'alaiha shaumu syahrin, afa aqdi?" Ya Rasul, ibuku telah wafat dan dia punya hutang puasa. Maka apakah aku boleh mengqadha untuknya? Apa jawab Rasulullah? "Na'am, iya. Fadainullahi ahaqqu an yuqda." Hutang kepada Allah lebih utama untuk diqadha. Hutang materi kepada orang pun harus dibayar, apalagi hutang kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dalil disunahkan bagi wali untuk mengqadhakan puasa si mayit yang masih punya hutang puasa. Wa hadza wa yasihu saumul ajnabi anhu idza sta'dzana bidzalika ahad aqaribihi fa in sama bighairi idnin wala wasiyatan minal mayyit lam yasihha badalan anhu. Yang disunahkan untuk mengqadhakan itu adalah tadi walinya. Wali itu kerabatnya, ya. Entah itu anaknya, cucunya, ayahnya, ibunya, kakeknya, neneknya, cucunya, ya, kakaknya, adiknya, itu kerabatnya, ya, walinya. Sehingga tidak dibolehkan kalau bukan walinya, kalau bukan kerabatnya, misalkan kawannya, tetangganya, muridnya, itu nggak boleh, kecuali dia izin, ya. Gitu. Jadi kalau yang bukan kerabatnya boleh membayarkan puasanya dengan izin kepada salah satu walinya. Izin kepada kerabatnya, misalkan ada muridnya, gurunya ini punya hutang puasa, kemudian muridnya ingin mengqadhakan puasa gurunya misalkan untuk membayar hutang puasanya, boleh, tapi izin kepada kerabatnya, ya, kepada walinya. Kalau tidak izin maka tidak dianggap puasanya, tidak sah puasanya. Fa illam yasum anhu ahadun at'ama anhu aw utima anhu likulli yaumin muddun. Kalau tidak ada yang berpuasa untuk membayar hutang puasanya, maka dibayarkan fidyah dengan memberikan makanan tadi, satu harinya satu mud. Ya, mungkin ini lebih ringan, ya. Mungkin bagi sebagian orang ini lebih ringan daripada harus puasa, misalkan apalagi hutangnya banyak, misalkan hutang puasanya sampai puluhan hari misalkan, ya, karena mungkin dengan materi yang mungkin lebih ringan, gitu, ya. Satu mud itu kan tadi hanya kurang lebih 600 gram beras, ya. Yang wajib itu berupa beras, ya. Yang wajib itu membayarkan fidyah itu memberikan berupa makanan pokok, ya. Tidak usah pakai lauknya, tidak usah,
untuk berbicara yang wajib. Ya, gitu. Jadi 600 gram beras tinggal dikali berapa hari. Gitu. Baik hadirin jamaah oleh Allah. Wa yukhraju hadza min at-tarikati wujuban kadun. Fa in lam yakun lahu malun jaza al-ikhraju anhu wa tabarru dhimmatuhu. Kalau misalkan tidak ada yang mau membayarkan fidyahnya, dari keluarganya nggak ada yang mau membayarkan fidyahnya karena ternyata hutang puasanya banyak misalkan, dan saudara-saudaranya ahli warisnya ataupun kerabat ini pelit, ya, nah, maka diambil dari harta warisannya yang dia tinggalkan, ya. Jadi diambil dari tarikat, dari harta peninggalan si mayit. Maka harta warisan itu jangan langsung dibagikan dulu, dilihat dulu si mayit punya hutang atau tidak. Entah hutang secara materi kepada orang lain, itu dibayarkan dulu, ya. Termasuk kepengurusan jenazah. Kepengurusan jenazah itu diambil dari harta si mayit, ya. Nah, baru nanti setelah itu lihat juga punya hutang puasa kan, ya, bayar fidyahnya. Baru setelahnya sisanya baru dibagikan kepada ahli waris. Hadirin jamaah oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun, ya, ini bagi musafir dan orang yang sakit tadi, ya. Jadi orang musafir dan orang sakit kan boleh, dia boleh untuk tidak berpuasa. Tapi ketika dia tidak berpuasa, kemudian dia wajib mengqadha tadi, ya, dengan rincian yang telah kita terangkan tadi. Jika dia tidak membayarnya sampai datang Ramadan berikutnya, dia wajib qadha. Dia dosa wajib qadha plus fidyah. Kalau dia tidak mampu sampai datang Ramadan berikutnya, dia wajib qadha saja. Nah, kalau sampai meninggal seperti yang kita bahas tadi, ya. Nah, kemudian sekarang bagi orang yang sudah tua dan orang yang memang sakit yang tidak ada harapan untuk sembuh, ini pun termasuk orang yang boleh untuk tidak berpuasa. Tapi bagi orang yang tidak berpuasa itu karena sudah tua atau karena sakit yang tidak ada harapan untuk sembuh, maka tidak ada wajib qadha, hanya wajib mengganti dengan fidyah. Ya gimana mau disuruh qadha, Pak? Dia sudah tidak mampu untuk berpuasa, gitu ya. Maka wajib membayar fidyah saja, ya. Adapun bagi wanita hamil dan menyusui, ya, apabila wanita hamil dan menyusui itu membatalkan puasanya, itu dibagi dua. Apakah dia membatalkan puasanya itu karena takut terjadi sesuatu terhadap dirinya, atau takut terjadi sesuatu terhadap bayinya, ya. Kalau dia takut terjadi sesuatu terhadap dirinya, maka dia wajib mengqadha saja. Misalkan wanita hamil dan menyusui, dia tidak berpuasa karena takut dirinya ini gak kuat, takut terjadi sesuatu terhadap dirinya, maka dia berbuka. Nah, dia wajib qadha, ya. Adapun kalau dia takut terjadi sesuatu terhadap bayinya, misalkan dia sedang hamil atau menyusui, kalau berpuasa akan membahayakan bayinya misalkan, ya, maka dia wajib qadha plus fidyah. Jadi pilihannya apakah wajib qadha saja atau wajib qadha plus fidyah, ya. Jadi ibu hamil dan ibu menyusui ketika tidak berpuasa itu boleh, silakan. Kalau memang membahayakan, ya. Tapi dia tetap wajib qadha. Apakah dengan wajib qadha tersebut wajib fidyah atau tidak dilihat. Kalau dia takut terjadi sesuatu terhadap dirinya saja, maka yang wajib hanya qadha saja. Tapi kalau takut terjadi sesuatu terhadap bayinya, maka dia wajib qadha plus fidyah, ya. Maka jangan sampai udah hamil menyusui gak usah puasa, tinggal bayar fidyah. Toh bayar fidyah pun gak mahal-mahal amat, ya. Nah, ini tidak cukup, dia wajib qadha tadi, ya. Nah, jadi tidak bisa hanya dibayar dengan fidyah. Ya, meskipun ini menurut mayoritas ulama, Pak, ya. Ada pendapat
Ya ada pendapat memang yang boleh membayar fidyah, tapi pendapat ini kalau menurut saya pendapat yang kurang kuat. Karena mayoritas ulama mengatakan tetap wajib mengqadha. Tidak boleh hanya dengan membayar fidyah. Wallahu a'lamu bissawab. Hadirin jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, ini bagi orang yang punya hutang puasa. Baik dia musafir atau dia sakit atau dia orang yang memang sudah tua, sudah tidak mampu berpuasa, atau wanita hamil atau wanita yang menyusui, termasuk ketika haid, ketika nifas, apalagi ketika tidak puasanya itu dengan sengaja. Ya, orang yang tidak puasa dengan sengaja, dia tetap wajib membayar puasa tersebut. Ya, yang ada alasan untuk tidak berpuasa saja tetap wajib membayar, apalagi yang sengaja tidak berpuasa. Nah, dia selain dosa juga tetap wajib membayar puasanya tersebut. Hadirin jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, begitu saja yang bisa kita kaji pada kesempatan seperti ini. Mudah-mudahan menjadikan tambahan ilmu bagi kita, apalagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Mungkin sebelum diakhiri ada yang didiskusikan. Waalaikumsalam. Sah apa enggak? Ya, baik. Meninggalkan puasa itu termasuk dosa besar. Karena ibadah puasa adalah salah satu dari rukun Islam. Para ulama membagi dua keadaan orang yang meninggalkan puasa. Yang pertama, orang yang meninggalkan puasa ya dengan sengaja, dia meyakini puasa itu wajib, maka orang ini tidak dianggap kafir, tidak dianggap murtad, tapi dianggap fasik. Ya, bahkan pemerintah harusnya mengurung orang-orang yang nggak puasa dengan sengaja ini di sebuah tempat, sehingga mereka tidak dikasih makan, tidak dikasih minum sampai masuk waktu maghrib. Ya, saking wajibnya puasa Ramadan. Yang kedua, orang yang tidak berpuasa dan meyakini bahwa puasa Ramadan itu tidak wajib. Ya, dia tidak puasa Ramadan dan meyakini, dia yakin, kata saya apa puasa Ramadan wajib? Enggak, yang wajib mah beriman kepada Allah saja. Maka para ulama mengatakan orang ini dianggap murtad, kafir. Karena dia mengingkari kewajiban yang sudah disepakati oleh umat Islam. Ya, karena puasa Ramadan termasuk rukun Islam. Ya, maka dilihat dia tidak puasanya itu, ya, meninggalkan puasa dengan sengajanya itu masih meyakini gak puasa itu wajib. Kalau masih meyakini, dia masih muslim tapi fasik. Ya, dia wajib mengqadha. Ya, kalau dia meyakini bahwa puasa itu tidak wajib, maka dia dianggap murtad. Wal iyadu billah, naudzubillah. Begitupun orang yang sholat, Pak. Kalau dia masih meyakini sholat itu wajib tapi dia nggak sholat, dia dianggap fasik, dosa besar. Ya, tapi kalau dia meyakini bahwa sholat 5 waktu itu tidak wajib, maka dia dianggap murtad dan kafir. Naudzubillah. Lalu bagaimana kalau ada orang nggak sholat tapi puasa? Ya, kalau memenuhi syarat dan rukunnya, maka puasanya sah. Tapi satu sisi lain dia dosa karena meninggalkan puasa. Begitupun sebaliknya, ada orang sholat tapi nggak puasa, sama sholatnya sah kalau memenuhi syarat dan rukunnya, tapi dia dosa juga, dosa besar karena meninggalkan puasanya. Ya, sama istilahnya kayak gini, Pak, ustadz tapi maksiat, kan gitu. Pak Haji tapi maksiat, misalkan orang solih tapi maksiat. Ya, ketika dia beramal solih dapat pahala,
Tapi ketika dia bermaksiat, dia akan mendapatkan dosa. Baik, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita cukupkan kajian kita. Masih ada 13 menit ya, silakan. Ada? Kalau tidak ada, mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ustaz memberikan contoh saat orang yang mengambil mencuri pakaian kemudian dia sholatnya sah. Nah, sekarang bagaimana dengan yang korupsi? Ustaz? Dia korupsi, kemudian hasil korupsinya dipakai itu amal saleh, misalnya infak, sedekah segala macam. Itu gimana Pak? Apakah sah infaknya? Iya. Kalau hasil korupsi itu bukan haknya, berarti dia bukan mengeluarkan infak dari dirinya, ya kan? Kalau hasil korupsi kan berarti bukan hak dia, ya kan? Kan berinfak itu kita mengeluarkan apa yang kita miliki, kita sedekahkan, itu kita dapat pahalanya. Nah, sekarang hasil korupsi, kemudian dia sumbangkan, itu kan hasil korupsi yang dia sumbangkan itu bukan hak dia, maka dia tidak mendapatkan pahalanya. Dosa iya juga tidak mendapatkan pahala ya karena bukan hak. Ya, yang mendapatkan pahala itu kalau memang itu sudah hak dia. Ya misalkan kita ini harta kita kemudian kita sumbangkan, kita sedekahkan, kita infakkan, baru kita mendapatkan pahala. Kalau hasil korupsi kan berarti bukan hak dia. Ya, maka selain dosa dia pun tidak akan mendapatkan pahala dari infak tersebut. Allah. Waalaikumsalam. Mungkin masa muda dulu Pak, mungkin kemungkinan dari tidak ingat itu apakah kita puasa buat ini bagaimana keadaannya Pak? Apakah nggak tahu Betul. Ya. Betul. Pertama kita harus ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun. Ya. Murkanya Allah, rahmat Allah itu lebih luas dari murka. Jadi harus kita ingat. Jadi misalkan ada orang dulunya mungkin dia belum mendapatkan hidayah gitu ya. Ketika di masa mudanya dia masih suka meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, bahkan bermaksiat. Kemudian alhamdulillah ya dia mendapatkan hidayah. Atau istilah trendingnya sekarang itu hijrah, ya, dia lebih mendekatkan diri kepada Allah, gitu ya, dia berusaha untuk beribadah kepada Allah, ya. Nah, pertama Allah itu membuka lebar-lebar pintu taubat, ya. Bahkan dalam kitab Riyadhus Shalihin bab taubat itu diceritakan ada orang yang sudah membunuh 99 orang. Dibayangkan Pak, 99 orang, wah orang itu sudah kemungkinan ahli maksiatnya gitu ya. Ahli maksiatnya dia berani membunuh 99 orang. Bahkan plus 1 seorang pendeta jadi genaplah 100. Ya. Tapi ketika dia ingin taubat, bahkan dia dicabut nyawanya sebelum nyampe ke tempat taubat. Ya. Allah ridho terhadap orang tersebut. Ya. Maka Allah memasukkannya ke dalam surga. Maka seseorang itu akan masuk surga itu bukan karena amalnya, karena rahmat Allah. Itu yang harus kita ingat. Ya, kalau orang masuk surga karena amalnya, ngapain ada pintu taubat Pak? Ya, para ahli maksiat itu sudah bisa dijamin ahli neraka kalau seperti itu. Ya, tapi buktinya Allah menerima taubat orang yang membunuh 99 tadi. Jadi rahmat. Akan tetapi untuk menggapai rahmat Allah ini, ya, kita harus menggapai atau mendapatkan ridho Allah. Allah senang ke kita. Ya. Maka orang yang sudah bertobat, dulunya di ahli maksiat, dia bertobat, kemudian mendekatkan diri kepada Allah. Nah, berarti kan dulu dia pernah tidak sholat, dulu dia pernah tidak berpuasa, maka dia mengqadha semampunya. Ya, dia mengqadha meskipun nggak terhitung berapa banyak, gitu ya. Atau mungkin bisa
bisa diukur ya, di perkiraan misalkan kita balik usia berapa, kemudian taubat benar-benar taubat usia berapa, berarti berapa tahun nih kita berada dalam jalan kegelapan misalkan ya, bisa dihitung. Misalkan diperkirakan oh berarti selama sekian tahun kita nggak pernah puasa, tapi di tahun ini kadang suka puasa juga sih. Nah, itu hanya dikira-kira saja. Maka Allah tidak memberatkan kita harus tepat sekian ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Begitupun fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kita. Maka kita qadha, entah salatnya, entah puasanya semampu kita. Sehingga kita ya. Ternyata ketika Allah mencabut nyawa kita, hutang puasa kita dan hutang salat kita belum lunas, tapi kita sudah berusaha, yakinlah Allah mengampuni kita. Karena ampunan Allah itu lebih luas. Justru ya alhamdulillah kita diberikan hidayah. Itu yang mahal, Pak. Ya, tidak sedikit orang sampai akhir hayatnya dia masih bergelimangan kemaksiatan. Ya. Tapi alhamdulillah mudah-mudahan kita pun meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Kita terus berada dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Baik, hadirin jamaah makanan Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja ya kajian kita tentang berpuasa, kurang lebih ya tinggal 3 minggu lagi ya kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Ya, ini sebagai langkah persiapan kita untuk menyambut bulan suci Ramadan ini, sehingga ketika bulan Ramadan kita sudah siap untuk mengamalkan atau menjalankan ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf, kita akhiri dengan alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf, wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.